Oke, kemarin ada pertanyaan, Mas, apakah Galbay Shopee Paylater atau Shopee Pinjam itu aman? Dan kira-kira apa resikonya jika kita tidak bisa membayar di aplikasi SPaylater maupun S-Pinjam? Saya jawab aman. Kenapa demikian? Saya akan bahas di video ini sekarang. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wani Tangi Channel ya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Saya selalu berharap dan saya selalu mendoakan buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan pastinya dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait telat bayar atau tidak bisa membayar di S-Pinjam maupun di Shopee Paylater itu aman. Ada beberapa faktor yang bisa saya jelaskan bahwasanya kalian akan tetap baik-baik saja walaupun tidak bisa membayar tunggakan di SPaylater maupun di S-Pinjam ya. Tapi sebelum saya lebih jauh membahas tentang Shopee, saya akan kembali mengingatkan nih buat teman-teman yang mungkin tidak sengaja nonton video ini padahal kalian tidak memiliki hubungannya dengan pinjaman online. Saya akan kembali mengingatkan untuk jangan pernah mencoba yang namanya pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal. Karena pada dasarnya tidak ada manfaatnya sama sekali, namun kerugiannya banyak sekali. Dan yang sudah terlanjur menggunakan pinjaman online dan kalian bingung bagaimana caranya keluar dari masalah pinjaman online, hanya di channel ini, channel yang akan selalu mensupport kalian, menemani kalian untuk terus mengedukasi kalian agar kalian paham bagaimana caranya keluar dari masalah pinjaman online. Oke ya, kita masuk ke pembahasan ya terkait masalah tidak bisa membayar di SPaylater maupun S-Pinjam tapi kalian akan baik-baik saja. Kenapa saya bilang baik-baik saja? Faktor yang pertama, kalian tidak akan mungkin pernah dipenjara hanya karena tidak bisa membayar aplikasi S-Pinjam maupun Shopee Paylater. Itu ya, yang jelas kalaupun kalian tidak membayar aplikasi tersebut, kalian tidak akan pernah dipidana atau dipenjara. Itu yang pertama. Faktor yang kedua itu kalian juga kemungkinan besarnya, saya ulangi ya, kemungkinan besarnya itu kalian akan aman dari DC lapangan, yang artinya kalian bakal tidak akan ditagih ke rumah atau ke tempat kerja kalian ketika kalian tidak bisa membayar aplikasi Shopee. Saya bilang aman bukan tanpa sebab ya, tapi semua ada dasarnya. Dasarnya dari mana? Dari sekitar 4.000 anggota WhatsApp grup Wani Tangi itu ya paling yang pernah didatangi oleh Shopee Paylater ya atau pihak aplikasi dari Shopee itu paling hanya 10 atau 15 orang. Kalian pikirkan saja, 4.000 orang yang didatangi hanya 10 atau 15 orang saja, itu berapa persennya gitu ya. Jadi relatif aman. Beda cerita kalau dari Akulaku ataupun Kredivo, itu yang ya 75% itu akan didatangi DC lapangan. Kalau Shopee masih aman-aman saja. Jadi tidak perlu khawatir nanti kalau saya nggak bayar Shopee, kalau ditagih ke rumah seperti gimana Mas, atau ditagih ke tempat kerja gimana. Nggak perlu khawatir itu. Karena sekali lagi saya ulangi, yang didatangi dari 4.000 orang itu paling cuma 10 atau 15 orang saja. Ya kalau mama sampai datang itu apes-apesnya lah. Itu pun hanya di kota-kota besar seperti Jabodetabek saja yang tadi saya sebutkan, yang sekitar 10 atau 15 orang tersebut. Di kota-kota yang lain relatif aman. Nah gini aja, kalian yang memiliki tunggakan Shopee Pinjam ataupun Shopee Paylater, coba kalian tulis di komentar, kalian di wilayah mana, telat berapa lama, apakah sudah pernah didatangi DC lapangan atau belum. Kalian tulis di komentar ya, untuk saling berbagi info aja nih, biar saling paham nih, ada berapa banyak komentar, ada berapa banyak juga yang pernah didatangi atau yang belum didatangi, atau yang tidak didatangi maksudnya ya. Untuk faktor yang ketiga, saya bilang kalian akan aman-aman saja ketika kalian memutuskan tidak bisa membayar Shopee ya. Itu Shopee tidak menagih keluar kontak darurat atau ke semua kontak. Hanya ke kontak darurat saja, ataupun mungkin ketika ada yang bilang Shopee bisa keluar kontak darurat, itu biasanya diambil dari riwayat telepon. Karena kalau kalian mau fokus ya, Shopee itu bisa untuk akses
log panggilan atau riwayat telepon masuk dan keluar. Tapi itu jarang juga sih terjadi. Kalau kontak darurat ya saya rasa semua aplikasi pinjol pasti demikian ya, pasti menghubungi kontak darurat, kan gitu ya. Jadi cukup 3 faktor itu tadi aja. Harusnya kalian semua itu tidak perlu lagi takut ketika kalian tidak mampu membayar aplikasi Shopee, baik itu S-Pinjam maupun Shopee Pay Later, gitu ya. Pada dasarnya saya bilang kalian tidak perlu membayar Shopee daripada kalian terus-menerus bela-belain untuk bayar Shopee padahal kalian tidak memiliki uang. Itu pasti kalian akan ngambil uang dari gali lubang tutup lubang di tempat lain gitu, dan kayak gitu nggak akan ada selesainya. Jadi ketika kalian berani memutuskan untuk stop pembayaran, walaupun itu dari Shopee Pay Later maupun S-Pinjam, itu akan menutup kemungkinan kalian untuk gali lubang tutup lubang lagi gitu ya. Karena pada dasarnya ketika kalian ingin keluar dari masalah pinjaman online, itu harus berani gagal bayar atau harus berani tidak bayar gitu. Karena yang udah-udah orang bayar pinjol itu rata-rata bukan dari uang pribadi, tapi uang dari hutang lagi di tempat lain, baik itu online maupun offline gitu. Ya sangat wajar karena besar kemungkinannya uang kita pribadi itu nggak cukup. Tapi kesalahan kita adalah kita selalu berusaha memaksakan untuk gimana caranya bayar padahal kita sendiri uangnya nggak cukup. Nah, untuk kali ini kan terkait pembahasan aman atau tidak jika kita tidak mampu membayar Shopee Pay Later maupun S-Pinjam. Jawabannya saya bilang aman-aman saja. Terakhir sebagai penutup, saya sendiri memiliki tunggakan di S-Pay Later itu sudah kurang lebih dari Maret 2020. Itu masih aman-aman saja sampai detik ini. Jadi nggak perlu khawatir. Yang pasti aman atau tidaknya itu tergantung kalian berani atau tidaknya mentalnya untuk memutuskan galbay. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti video ini ya. Dan jika kalian merasa tidak paham dengan apa yang saya bahas atau kalian ingin sharing langsung ke saya terkait masalah perpinjolan yang kalian tidak bisa mencari solusi atau jalan keluarnya, kalian bisa hubungi saya langsung ya melalui WhatsApp yang saya tinggalkan di deskripsi video ini ataupun di komentar teratas. Dan juga nih buat kalian yang merasa video ini ada manfaatnya, silahkan kalian like video ini dan share ke media sosial kalian agar banyak orang di luar sana yang belum teredukasi terkait gagal bayar masalah pinjol itu bisa lebih teredukasi lagi. Oke ya, saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.